Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, para jamaah yang muliakan, pagi hari ini kita masih dalam banyak nikmat Allah SWT, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, kemauan, nikmat bisa menghadiri ibadah mulia, ibadah salat subuh berjamaah. Dan semoga Allah terima ibadah subuh kita yang nanti kelak akan menjadi sebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan salam salam kepada uswah hasanah kita, pemimpin kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat juga insyaallah kita selaku umatnya istiqamah hingga akhir zaman. Para jamaah yang muliakan, sebenarnya saya sudah siapkan slide, mungkin nanti saya akan sudah share, nanti bisa buat pegangan jamaah. Insyaallah pada hari ini kita telah sampai pembahasan sirah nabawiyah kita atau sejarah Rasul kita, sampai terakhir kita di usia Nabi SAW menjelang 20 tahun atau terakhir ketika peristiwa Hilful Fudul, yaitu perjanjian yang Nabi selalu idam-idamkan terjadi kembali tatkala cahaya Islam telah menerangi alam semesta ini. Nah, kita akan sekarang masuki fase dari mulai usia Nabi 20 tahun sampai nanti Nabi berusia 35 tahun. Jamaah Allah muliakan, ada berapa halte atau tema-tema tertentu atau subbab-subbab yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ini ada 3 poin. Pertama adalah Nabi sebagai seorang pengembala kambing. Kemudian nanti Nabi sebagai seorang entrepreneur. Nanti di ujungnya adalah Nabi sebagai sang pelopor pemersatu bangsa dan juga umat manusia ketika itu. Setelah Hilful Fudul, ketika Nabi sudah berusia 20 tahun, maka Nabi melaksanakan suatu sunnah. Sunnah yang itu merupakan sunnah daripada para Nabi dan Rasul sebelum-sebelumnya. Apa sunnah itu? Yaitu menggembala kambing. Bahkan hadis Nabi SAW diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sungguhnya semua Nabi itu sebelumku semuanya itu pernah menggembala kambing. Semua Nabi sebelum-sebelumnya. Dan saya bertanya, engkau juga demikian ya Rasulullah? Iya betul. Saya juga dulu sempat menggembala kambing. Kambing-kambing punya penduduk Mekah. Jadi kambingnya bukan punya beliau. Beliau hanya sebatas pekerja atau orang yang bekerja atas kambing-kambing penduduk Mekah ketika itu, yang nanti dibayar dengan beberapa qororit atau sekian, sekarang sekian rupiah lah, seperti itu. Nah, maka di usia Nabi 20 tahun itu Nabi habiskan dengan menggembala kambing. Dalam buku Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama hadis yang beliau menjelaskan tentang hadis Sahih Bukhari, beliau menjelaskan Bapak Ibu sekalian, kenapa Nabi SAW itu, atau kenapa para Nabi dan Rasul itu semuanya pasti pernah menggembala kambing. Bukan onta, bukan sapi, atau bukan keledai. Ternyata beliau sebutkan dalam syarahnya itu, diantaranya ternyata inilah bentuk dari Allah menyiapkan challenge. Kita pernah bahas sebelumnya bahwasanya challenge Allah itu nggak berhenti buat Nabi SAW, atau bahasa kita tarbiyahnya Allah. Karena dalam hadis seperti adabari Rabbi fahlan ta'dibi, dan Allah lah yang telah mentakdib saya. Takdib itu nanti ada akar kata adab, Pak. Ya, adab. Nanti Allah berikan nilai besar itu dengan beberapa macam ujian-ujian yang Allah berikan. Di antaranya kemudian Nabi harus menggembala kambing. Kenapa menggembala kambing? Karena beliau orang yang tanda kutip, orang tua sudah meninggal, bapak ibu meninggal, kakek meninggal, diasuh oleh paman. Pamannya adalah seorang tokoh dari Bani Abdiddar, atau orang yang kemudian punya wewenang untuk mengatur Ka'bah. Jadi secara ekonomi beliau sangat mandiri dan kemudian berusaha untuk mandiri. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan tentang beberapa manfaat atau kenapa para Nabi Rasul itu kemudian menggembala kambing. Hikmahnya adalah bahwa dengan seperti itu ada 2 hal, Pak. Pertama adalah melatih kesabaran. Yang kedua adalah menguatkan tekad dan menjernihkan pikiran. Ternyata kalau kita lihat tadi pada
Atau kita barangkali Pak ketika kurban ya Pak, atau barangkali ada yang pernah bergelut di dunia pengembalaan kambing, karena kan ada metode penggembala itu yang diumbar, ada yang di kandang. Zaman dulu itu biasanya diumbar. Nah, maka disitulah kemudian diuji kesabaran para nabi dan rasul pada kala itu. Tak pelak juga kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kambing itu kan dia macam-macam ya keinginannya, bolak-balik dan seterusnya. Jadi nanti ketika pada masanya Nabi kok sangat sabar, Nabi kok sangat kuat dalam membimbing umat manusia kepada cahaya Islam, karena emang sebelumnya udah pernah diuji dengan cara menggembala kambing terlebih dahulu. Bahkan kalau Nabi Musa alaihissalam itu mengembala nanti untuk kemudian dapat beberapa imbalan yang lainnya. Jemaah Allah muliakan, maka di fase umur Nabi 20 tahun itu Nabi berkutat dengan dunia usaha, yaitu usaha adalah usaha kambing atau menggembala kambing. Nah, setelah di fase tersebut, maka Nabi SAW kemudian menggeluti kembali hal yang lainnya. Sampaikan pada tatkala Nabi berusia 25 tahun, jadi 5 tahun setelahnya Pak ya. Dan misalkan dalam hadis tidak tepat berapa tahun, tapi sekitar 3 atau 2 tahun Nabi kemudian menggembala kambing, atau bahkan sampai dengan 5 tahun ketika Nabi berusia 25 tahun. Kita ingat dulu Nabi pertama kali berusaha itu atau berbisnis itu, berdagang itu di usia 12 tahun ketika dibawa oleh sang paman ketika itu ke kota namanya Busra. Nah, sekarang pada kali ini Nabi berdagang ke kota negeri Syam Pak. Nah, Syam itu ada di utara. Kalau Syam itu sekarang adalah negara Palestina, negara Lebanon, negara Suriah, dan negara Yordania. Itu adalah Syam pada hari ini. 4 negara itu Pak. Oh, dulu namanya Syam. Syam itu dulu masih bagian dari Imperium Romawi dahulu kala, pas Nabi masih hidup. Maka nanti ketika di akhir Nabi perang itu, di perang Tabuk. Tabuk itu mepet banget dengan Syam. Nah, maka yaitu berusaha, tapi lagi-lagi Pak, itu modal nggak ada. Ketika itu ada saudagar kaya di Mekah, terkenal sekali ada seorang saudagar kaya, seorang pengusaha sukses, perempuan, luar biasa, punya tingkatan sosial yang tinggi, orangnya dihormatin karena menjaga dirinya, dan juga punya nasab yang mulia, bernama Khadijah binti Khuwailid. Maka kemudian Khadijah terbiasa melakukan namanya mudorobah, akad kerjasama. Jadi beliau hanya pemodal saja Pak, yang ngerjain orang lain. Dia hanya punya modal, yuk si A, si B, si C nanti bikin kesepakatan berapa bagi hasilnya, ini modal saya, kamu berangkat. Khadijah punya apa istilahnya, aset pribadi namanya Maisarah. Kalau bahasa Arab tabinya Mai. Tapi Maisarah ini atau laki-laki Pak. Kalau dalam dulu itu dia itu Maisarah, tapi seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Karena Maisarah ini yang akan diutus oleh Khadijah untuk kemudian menjadi astrinya Nabi selama membawa nama beliau, membawa kontainer-kontainer yang akan dijual ini di Syam itu nanti ketika perjalanan Nabi SAW ke negeri Syam nanti. Memang sebelumnya gue ada dengar Khadijah tentang desas-desus bahwa ada seorang pemuda yang dikenal jujur, yang dikenal dengan kredibilitasnya, integritasnya, dan sejak dini udah berwirausaha atau berdagang. Maka kemudian Khadijah mengatakan, Maisarah silakan Anda untuk mengirimkan untuk menjadi pendamping daripada baginda besar Muhammad SAW. Saya ceritakan kemarin berdagang ke negeri Syam, kemudian pulang kembali. Nanti di beberapa kesempatan memang Maisarah juga sempat melihat hal-hal yang aneh, seperti misalnya terulang kembali ketika ada sekian awan yang kemudian kok kayak ngikutin kita, yang tidak biasa seperti ketika dia menemani orang-orang yang lain yang berbisnis. Karena Maisarah ini orang kepercayaan Khadijah, yang dia pasti suruh kirim taruh nemenin hartanya, melihat bagaimana proses bisnis yang dikerjakan oleh orang kerjasama tersebut. Sampai ketika pulang, maka Nabi SAW ketika itu membawa keuntungan yang berlipat-lipat. Tidak seperti biasanya. Ini kalau biasanya dalam satu ekspedisi kirim kontainer gitu, misalkan keuntungannya 5 miliar gitu misalnya Pak. Ketika Nabi bawa itu misalnya sampai dengan 10 miliar atau 3 kali lipat. Sangat besar sekali. Khadijah nanya, ini anak masih muda, 25 tahun. Kemudian juga pengalaman
berdagang ke Syamnya belum tergitu banyak. Lalu ditanya bagaimana kemudian dia. Kemudian disampaikan tentang bagaimana kejujurannya, bagaimana integritasnya, dan bagaimana cara-cara Nabi berdagang ketika itu. Ada banyak versi menyebutkan, meskipun tidak secara satu dua versi, tapi banyak versi. Kenapa Nabi SAW ketika itu bisa sangat dapat keuntungan yang besar? Saya sebagian mengatakan, para sejarawan, ketika itu Nabi mengatakan bahwasanya selalu membedakan Nabi SAW ketika barang itu barang yang sudah tanda kutip masih sangat baik sekali, yang sudah tidak baik seperti itu. Jadi ada kejujuran di sana. Atau ada teori mengatakan bahwa Nabi SAW ketika itu mengatakan, ini barang saya, sekian modal saya atau HPP-nya, kemudian silakan Anda mau beli berapa. Tapi ini sekali lagi Pak, ini masih prediksi para ulama. Sehingga ketika itu orang tertarik karena tidak ada cara berdagang seperti itu. Yang dulu mungkin berdagang, bahkan pada kemudian hari pun Allah turunkan surat Al-Mutaffifin, Wailul lil mutaffifin. Jadi namanya usaha dagang ketika itu penuh dengan trik-trik untuk membohongi daripada pelanggan. Nah, karena Khadijah sangat takjub, oh ini orang di tengah bangsa Arab. Mungkin kalau pengusaha banyak ketika itu Pak, ya jago dagang banyak lagi. Tapi Khadijah tahu gimana tipikal si A, si B, si C dari Maisarah. Keseharian tahu dia. Tapi orang ini udah jago dagangnya lancar, ternyata punya akhlak yang baik. Maka Khadijah ketika itu curhat Pak. Kalau sekarang bukan di medsos Pak ya, bukan di WA bagi status dengan, wih keren banget nih cowok nih, pengen gitu. Enggak, kemudian dia bertemu dengan seorang temannya bernama, ada yang bilang Nufaisah, ada yang bilang Nafisah. Nufaisah binti Munabbih. Beliau mengatakan, saya pengen Anda menjadi penghubung saya dengan laki-laki yang saya pengen. Nah, Khadijah ketika itu statusnya adalah seorang janda. Janda yang, tapi jandanya itu janda yang kemudian diperebutkan Pak. Bukan karena hartanya saja, tapi karena sangat menjaga diri dan terkenal dengan nasab yang mulia. Nanti kita tahu dalam berikutnya Khadijah punya paman juga yang seorang rohib Yahudi, tapi sangat disegani karena betul-betul rohib yang masih lurus dengan garis kitab yang asli. Maka singkat cerita, datanglah paman Nabi, Nafisah kemudian bertemu dengan keluarga Nabi, kemudian terjadilah, dan pada ujungnya terjadilah khitbah, lamaran, yang mana Nabi SAW ketika itu melamar Khadijah, yang ketika itu menamai Nabi adalah pamannya Abbas dan juga pamannya Hamzah. Maka tatkala Nabi menikahi Khadijah, Nabi memberikan mahar sebanyak 20 ekor unta Pak. Unta pada hari ini itu kalau kita coba beli, kalau saya dulu di Saudi atau di Sudan itu sekitar 10 jutaan lah Pak ya, 10 juta. Berarti kalau 20 ekor unta lumayan juga Pak ya, 200 juta mahar. 250 juta kurang lebih, 250 juta, hampir seperempat M. Luar biasa besar sekali. Nah, ini mengindikasikan bahwa Nabi SAW ketika itu adalah memang orang yang kemudian orang yang sebagai entrepreneur. Jadi ketika Nabi dapat amanah dakwah itu bukanlah pelarian karena Nabi nggak punya kerjaan, bukan. Tapi Nabi emang sebelumnya udah jadi orang yang tanda kutip sukses secara duniawi. Buktinya apa ini? Khidbah Nabi di usia 25 tahun itu maharnya 20 ekor unta. Meskipun tradisi bangsa Arab nggak harus milik dia semua, tapi bisa juga dari para keluarga terdekatnya. Nah, sampai kemudian Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah, atau yang nanti ini Khadijah istri yang sangat luar biasa Pak, karena Nabi nggak pernah poligami selama Khadijah masih hidup. Baru poligami pas Khadijah meninggal Pak. Nah, ini mungkin buat ibu-ibu jadi kabar gembira nih. Jadi nggak pernah poligami sebelum Khadijah. Bahkan nanti Aisyah itu tidak ada yang paling Aisyah cemburui kecuali dengan Khadijah. Suatu ketika Aisyah pernah nanya kepada Nabi SAW ketika udah beliau nikah dengan Nabi SAW. Aisyah mengatakan, ya Nabi, siapa istri-istri Anda yang paling Anda cintai? Apakah aku? Khadijah. Khadijah Al-Kubra. Kenapa Khadijah? Iya, dia yang menemani aku sejak awal. Bahkan nanti ketika Nabi bertemu dengan malaikat Jibril pertama kalinya Pak, itu gemetaran luar biasa sekali.
Kita pernah ngebayangin Pak, bagaimana kita pernah suatu ketika pada suatu momen, bukan karena sakit Pak, karena momen tertentu, saking kagetnya gemeteran sampai menggigil, sampai butuh diselimutin. Mungkin kalau kita pernah hampir kecelakaan, hampir meninggal, itu mungkin pernah Pak. Trauma yang luar biasa. Kalau cuma sekedar kejedot mungkin biasa, terjatuh. Tapi mungkin hal yang buat kita kayak gigil banget. Tapi gigilnya itu bisa sirna hanya dengan satu kata dari seorang istri. Nanti kita akan bahas ketika Nabi berikutnya ketika mulai menerima wahyu. Nah, maka kemudian Khadijah adalah istri yang paling Rasul cintai dan nanti disebutkan sebagai penghulu di surga nanti untuk para wanita. Juga sebagai ummul mukminin. Nah, maka itu kemudian, nah yang menarik juga bahwa Nabi nanti punya 7 orang anak, 4 perempuan, 3 laki-laki Pak. Dan ke-6 anak itu, 6 dari 7 anak Nabi lahir dari Khadijah. Hanya 1 yang nanti lahir dari istri Maria Al-Qibtiyah. Jadi 7, 3-nya laki, 4-nya perempuan. Nah, yang 4 perempuan semuanya dari Khadijah. Siapa mereka? Ummu Kulsum, ada Zainab, ada Ruqayyah, dan nanti ada Fatimah. Yang laki-laki paling pertama lahir adalah sebenarnya Al-Qasim. Maka Nabi disebut sebagai Abul Qasim, punya kunyah Abul Qasim. Nanti juga ada namanya Abdullah. Hanya Ibrahim nanti yang lahir dari istri yang namanya Maria Al-Qibtiyah. Tapi Allah berkehendak bahwa semua anak laki-laki Nabi itu meninggal sebelum genap usia 3-4 tahun Pak. Masih sangat, mungkin bukan balita ya, batita lah, U 3 tahun gitu, udah pada wafat semua. Maka nanti kita akan ada juga ayat yang turun menggambarkan hal tersebut. Ketika orang Yahudi senantiasa mengejek-ejek Nabi dengan sebutan, orang kafir mengatakan juga dia orangnya, mohon maaf, mandul. Mandul itu dalam versi zaman dulu bukan nggak bisa punya anak Pak, tapi nggak bisa punya pelanjut. Kita masih ingat bahwa versi orang kafir ketika itu, anak itu yang dianggap cuma laki-laki Pak. Kalau punya anak perempuan itu bukan anak gitu. Jadi kalau punya anak perempuan, itu bukan anak. Tapi kalau laki-laki, itu baru anak. Karena laki bisa perang, bisa dagang, bisa jaga kehormatan keluarganya, bisa. Nah, kalau perempuan dikira tidak bisa seperti itu, makanya kalau anak perempuan lahir nggak masuk hitungan mereka. Nanti Allah turunkan dalam surat yang pendek, Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah berikan kamu telaga al-kautsar. Fasholli rabbika wanhar inna syanaka labtar. Maka salatlah dan berkorbanlah. Nanti di akhirnya adalah inna syanaka wal abtar. Karena abtar itu dalam ejekan orang kafir Quraisy adalah orang yang mandul. Buktinya Nabi punya Abdullah, punya Al-Qasim, punya Ibrahim, meninggal semua. Karena nanti secara terah nasab gitu Pak, yang bisa terah murni itu dari laki-laki itu. Mungkin sekarang di Indonesia berlaku kayak suku misalnya. Ada suku A, suku B. Si A ini adalah suku bangsawan. Kemudian nikah dengan si B yang ibunya bukan suku bangsawan. Maka anaknya pun tetap dapat suku bangsawan nih. Tapi beda kalau misalkan yang bapaknya bukan bangsawan, ibunya bangsawan. Si anak nggak dapat. Karena tanda kutip darahnya itu nggak begitu kuat gitu dalam menjaga terah dari si bapak tersebut. Nah, maka kita bisa melihat bagaimana kemudian Khadijah itu juga merupakan, selain tadi adalah orang yang kemudian nanti akan menjadi penopang bukan hanya logistik Nabi untuk berdagang atau di kemudian hari, tapi juga sebagai berkontribusi untuk menyiapkan generasi pelanjut. Nah, qadarullah lagi kemudian Nabi memiliki hanya 2 orang cucu yang nanti ada dari Fatimah. Tadi kita bahas 3 orang laki-laki meninggal ketika di bawah 3 tahun, 4 orang perempuannya itu Pak, 3-nya itu semuanya meninggal sebelum Rasul meninggal. Di sama hidupnya Nabi udah ngelihat 6 orang anaknya yang meninggal selama Nabi hidup. Yang anak-anak laki-laki kecil-kecil, mulai Ruqayyah, Ummul Kulsum yang kemudian nanti menjadi istri daripada Utsman bin Affan meninggal tatkala Rasul masih hidup. Hanya 1 anak Nabi yang masih hidup pasca Nabi wafat, yaitu Fatimah. Dan Fatimah meninggal 6 bulan setelah Nabi wafat karena saking sedihnya ketika ditinggal Nabi SAW. Nanti pun
cucu Nabi nanti juga dari jalur Fatimah ini, yang nanti menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Baik, jamaah yang Allah muliakan, maka fase berikutnya Nabi lalui dengan seperti biasa hari-hari dengan Khadijah, memiliki anak, dan sampai nanti pada suatu ketika ada momen yang sangat penting sekali, Pak. Kita mulai masuk kepada momen yang ketiga. Tadi pertama saya sampaikan Nabi sebagai seorang pengembala, yang itu merupakan attitude dan juga skill yang Allah persiapkan supaya Nabi nanti bisa mampu menopang dan memberikan guidance kepada umatnya nanti. Yang kedua adalah Nabi sebagai seorang entrepreneur, sehingga Nabi betul-betul nanti ketika turun ayat tentang berdagang, bermuamalah, itu Nabi bukan hanya sebatas teori dari Allah, tapi Nabi pernah jalani itu. Makanya dari Nabi SAW, Pak, usianya pendek, tapi hikmah dan pelajaran itu sepanjang zaman, Pak. Berapa ratus kitab, mungkin 1000 kitab, dari mulai pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Indonesia saja ada tarikh sirah, misalnya kayak Menurut Khalil misalnya, yang asli Indonesia. Nanti ada lagi buku-buku yang lain yang banyak sekali bahasa Arab. Usia cuma 63 tahun, jadi Nabi cuma 63 tahun, tapi hikmahnya sangat luar biasa banyak. Nah, maka nanti ketika Nabi berumur 30-an tahun, di Mekah terjadi satu bencana, yaitu bencana banjir. Ketika itu banjir menjadi bencana yang meliputi hampir semua jazirah Arab, terkhusus adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Nah ini, Pak, ini gambar Ka'bah versi sekarang, Pak, ya. Zaman dulu, Pak, Ka'bah nggak ada atapnya, Pak, nggak ada tutupnya. Dan nanti ada beberapa perbedaan Ka'bah dengan yang dulu dengan sekarang. Maka ketika itu Ka'bah udah hampir roboh karena bekas kena banjir. Kita bisa bayangkan, Pak, rumah kena banjir roboh. Berarti rumah itu memang udah begitu lama. Dulu Ka'bah itu dibangun awal dengan cara menumpuk-numpuk batu saja, Pak. Belum ada kayak perkat-perkat gitu. Tapi baru batu-batu tumpuk-tumpukin. Versinya itu nanti Ka'bah dengan Hijr Ismail tuh. Itu bagian pada Ka'bah. Maka ketika itu banjir makin hampir hancur. Tambah lagi kemudian dulu sering terjadi pencurian. Karena Ka'bah dulu nggak ada atapnya, jadi maling, dulu kan orang kafir Quraisy kan suka naruh berhala-berhala yang bagus di dalam tuh. Nah, berhala di arus itu, malingnya ngambil berhalanya gitu. Jadi malingnya sering masuk ke dalam Ka'bah itu sendiri. Dan dulu, Pak, Ka'bah itu ada 2 pintu. Sekarang kan 1 pintu nih. Dulu ada 2 pintu. Dan pintunya itu langsung mepet ke tanah. Jadi nggak ada jeda. Sekarang kan ada jeda antara pintu dengan tanah. Kalau dulu tuh pintunya langsung mepet ke tanah dan ada 2 pintu. Satu di sini, satu lagi di belakang pintu yang sekarang. Ketika itu berkumpul terutama Bani Abdiddar dan Bani Abdi Manaf, semuanya dari Trah Quraisy, tapi dua Bani tersebut, suku tersebut yang memang berkepentingan untuk menjaga Ka'bah dan berikan pelayanan pada jamaah haji. Akhirnya mereka bersepakat, kita bikin panitia renovasi Ka'bah. Seperti yang saya sebelumnya bahwa mereka semua bersepakat, la yadkhulu ila hadhihi albait illa kasbil halal. Nggak boleh ada yang masuk buat bikin ginian Ka'bah ini kecuali harta yang halal. Harta habis bisnis prostitusi, bisnis judi online 303 misalnya, Pak, hasil korupsi. Nah, itu nggak boleh, Pak. Nggak boleh masuk buat bikin renovasi Ka'bah. Yang menarik, Pak, ternyata Allah janji betul. Dan ternyata itulah kemudian fitrah manusia. Fitratullahi allati fatarasa 'alaiha. Ternyata hal-hal yang ma'ruf itu, hal-hal yang baik itu sebenarnya disadari oleh manusia. Meskipun mereka nggak mau melakukan itu. Orang kafir Quraisy tahu ketika harta-harta yang bekas riba, dari jual beli yang haram, dari judi dan lain segala macam, itu hal yang sifatnya haram. Maka mereka sepakat nggak boleh masuk ke pembangunan Ka'bah ini. Kemudian dibagilah. Bagian depan nanti ada suku yang bertanggung jawab, bagian sebelah kiri, sebelah kanan, belakang, semua suku tanggung jawab untuk kemudian merenovasi. Sampai Ka'bah itu hampir seperti bentuk yang sekarang. Kalau sekarang tambahannya ada kiswah. Oh ya, saya juga lupa. Dan sekarang itu tambahannya adalah adanya mizab. Mizab itu apa istilahnya, Pak? Untuk saluran air. Talang air. Dulu karena nggak ada atapnya jadi nggak butuh talang air. Sekarang butuh talang air. Nah, sampai kemudian mereka berselisih tentang siapa yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya.
Hajar Aswad Pak, itu bukan yang putih Pak ya. Mungkin kalau kita Allah berikan kesempatan ataupun yang pernah mencium Hajar Aswad ataupun yang pernah lihat Hajar Aswad, biasanya kan kelihatannya kan yang putihnya itu, besi luarnya. Nah itu bukan Hajar Aswad adalah yang dalamnya. Mungkin dulu nggak ada besinya tuh. Semua suku pengen menaruh Hajar Aswad tersebut. Sampai kemudian ketika itu semuanya agak sedikit tinggi tensinya. Tiba-tiba datang satu orang dari suku Abdi Abdiddar motong domba. Kemudian darahnya ditampung di ember, taruh di batu depan Ka'bah, kemudian dicelupkan tangannya bersumpah demi Allah, barang siapa yang berani nyentuh Hajar Aswad, paling tepatnya kita perang. Udah seperti itu Pak. Oh kayak gitu, lihat lagi yang lainnya, datang lagi Bani Umayyah misalnya, Bani Makhzum datang. Akhirnya semuanya datang dengan nyembelih domba yang sama. Domba-domba sebelah kemudian bilang, ini kalau ada yang berani ngambil nih, kita perang. Udah tinggi Pak, hampir pecah ketika itu Pak, hampir perang. Kita bisa bayangkan Pak, lagi bangun masjid, lagi bangun Ka'bah, pengen perang gitu. Nah karena satu hal, karena orang Quraisy itu adalah orang yang sangat menjunjung tinggi kehormatan. Mereka bisa perang karena kehormatan diganggu. Menurut mereka, kalau ada orang yang menjadi orang untuk menaruh Hajar Aswad ini, berarti dia telah menghina saya. Maka semuanya siap mati, siap perang. Dalam mereka dikatakan semuanya udah nyiapin pedang Pak, nyiapin golok nih, udah ngasah golok nih, udah nyiapin tembakan, nyiapin pistol. Nah kemudian itu berlangsung selama 4-5 hari. Lantas ketika itu ada sebagian orang Mekah dan juga terdengar oleh seorang tetua di Mekah kata kala itu bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Kala itu beliau berusia 120 tahun Pak, atau orang yang paling tua ketika itu. Dan ketika itu beliaulah orang yang paling didengar perkataannya dan paling bijak. Maka ketika itu Abu Umayyah datang ke Ka'bah dan langsung berdiri di depan tempat mereka naruh bekas darah domba tersebut. Dikatakan, wahai Quraisy, wahai kaumku, mohon tenang. Kalau kalian pada perang di sini, siapa nanti akan menjaga Ka'bah ini? Karena kalian orang sini, kalian orang asli di sini, kalian penduduk sini gitu. Nah, ini memang menjadi tabiat ya Pak, bahwa namanya perpecahan, namanya permusuhan, atau dulu itu, atau kita kenal dalam sejarah ada teori namanya divide et impera, bahwa kaum muslimin itu menjadi kuat, menjadi luar biasa ketika mereka saling satu padu. Maka ketika itu orang Mekah, orang Madinah, mereka nggak bisa menyaingi orang Yahudi, nggak bisa menyaingi Romawi, karena mereka seringnya perang sama satu yang lain gitu, saling berperang. Lalu sampaikan, oke, saya akan punya solusi. Karena ketika itu orang ini sangat didengar perkataannya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Tapi saya punya satu syarat. Apa syaratnya Abu Umayyah? Kalau kita udah sepakat, tolong semuanya ikut sepakatan kita. Oke, kita sepakat. Lantas gimana solusi dari Anda? Apakah si A, si B, si C, si D? Enggak. Kita sepakat bahwa siapa orang yang akan masuk dari pintu Ka'bah. Dulu Ka'bah itu Pak mungkin pintunya itu emang nggak banyak, tapi ada satu sisi atau dua sisi itu yang ada pintunya, karena dulu butuh para penjaga-penjaga untuk menghalau bagi mereka yang ingin menyerang Ka'bah. Maka mereka udah katakan, barang siapa yang masuk dari pintu tersebut, kita akan jadikan dia sebagai seorang hakim, sebagai seorang yang menemukan solusi seperti apa. Dia itu semua sepakat, dan hening tiba-tiba semuanya menuju kepada pintu tersebut. Siapa yang masuk nih? Baik itu anak kecil, perempuan, orang tua, pokoknya dia adalah seorang penentu kebijakan ketika itu. Dan kemudian Allah gerakkan kaki Nabi SAW, dan Nabi lah orang yang paling pertama masuk setelah itu diucapkan. Ketika lihat Nabi masuk, semuanya Pak, semua yang hadir ketika itu mengatakan As-Sadiqul Amin, As-Sadiqul Amin, As-Sadiqul Amin, Rodina. Luar biasanya Pak. Datang Nabi Muhammad SAW langsung, oh ini orang yang jujur, punya integritas, kapabel, kita semua ridho. Apa yang dia bilang kita ridho pokoknya. Karena dia selama 25 tahun ini, 35 tahun ini, belum pernah kita lihat dia cacat secara moral, cacat secara kapabilitasnya atau integritasnya.
Maka nanti para ahli sirah mengatakan itulah kemudian yang menjadi hal yang perlu kaum muslimin jaga, karena nanti dalam maqasid syariah yang 5 itu ada istilah menjaga. Ada 5 hal primer yang Islam jaga, di antaranya adalah menjaga kehormatan, menjaga harga diri, menjaga nama baik. Maka nanti Pak kita lihat dalam berikut-berikutnya, baik itu penjajah ataupun siapapun para musuh yang ingin menyerang itu biasanya pertama menyerang dengan cara menyerang tokoh-tokohnya dengan cara moralnya dihancurkan atau viktimisasi, dihancurkan harga dirinya, nama baiknya, difitnah dulu misalnya. Oh dia pernah ketemu dengan si A, si B perempuan lain, pernah seterusnya. Karena ini model-model lama yang senantiasa dikembangkan hingga hari ini. Bisa sekarang kita lihat pada kondisi pada hari ini pun demikian. Ada fitnah-fitnah yang kemudian itu disebarkan, yang penting orang tersebut jatuh dulu harga dirinya, jatuh dulu haibahnya. Maka kemudian ketika itu Nabi SAW mengatakan, halumma ilayya sauban. Oke, saya punya solusi, dan ini luar biasa Nabi SAW, Pak. Ketika beliau disampaikan kronologinya, sampaikan bagaimana keberangkatan mereka, beliau bilang oke. Langsung beliau punya solusinya. Kata beliau, tolong berikan saya syal atau jubah. Maka dibawahlah jubah. Beliau sampaikan kepada beberapa orang, kamu tolong Hajar Aswad taruh di sini, ke jubah tersebut. Beliau mengatakan bahwa semua ketua suku silakan memegang jubah dari ujung-ujungnya. Maka dibawalah itu, ketika mendekat ke Ka'bah, Nabi sendiri yang kemudian menaruh itu ke tempat Hajar Aswad. Setelah itu selesailah hiruk pikuk kondisi yang tidak stabil tersebut, pengen perang antar suku, antar anak darah sendiri, anak Quraisy sendiri, karena pengen naruh Hajar Aswad. Nabi punya solusi yang sangat luar biasa gitu. Yang jadi pertanyaan, Pak, bagaimana bisa Nabi yang usia 35 tahun dengan keputusan yang cepat dan tepat tersebut, yang itu kemudian menjadikan Nabi punya legacy yang sangat kuat sekali. Di akhir peristiwa itu semua orang mengatakan dia adalah penerus Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Dia adalah Abu Umayyah Junior. Dia adalah orang yang nanti bakal kita hormatin karena dia sama seperti Abu Umayyah, bijak banget. Solusi sangat bijak sekali. Maka ini menggambarkan bagaimana Nabi SAW itu adalah seorang yang nanti kita punya sifat namanya SAFT, Sidik, Amanah, Fatonah, Tablik, Pak. Sifat amanah ini telah terbukti bahkan sebelum Nabi menjadi seorang Nabi, Pak. Ini kan 5 tahun sebelum Nabi jadi seorang Nabi, ini hamil 5 tahun. Maka ketika Nabi SAW nanti menjadi seorang Nabi, yang paling sering menjadi senjata utama kaum kafir Quraisy adalah menyerang pribadi Nabi. Dia orang gila, dia penyihir, dia tukang santet, dia ahli nujum. Karena untuk menghancurkan nilai baik beliau ketika beliau 5 tahun lalu punya legasi yang sangat kuat sekali. Yang kedua adalah bagaimana Nabi juga punya sifat fatonah, Pak, kecerdasan yang sangat luar biasa sekali. Bisa mampu melihat masalah dan memberikan solusinya. Maka seorang pemimpin, seorang negarawan adalah orang yang kemudian sangat berkepentingan untuk menyatukan bangsanya. Nabi ketika itu, nanti kan dituduh Nabi ketika beragama Islam, oh Nabi ini tukang pemecah belah persatuan. Bahkan Umar bin Khattab ketika itu pengen bunuh Nabi bukan karena benci orangnya, enggak, karena benci dia suka bikin permusuhan dalam keluarga sendiri. Masa anak sama bapak jadi pisah? Nanti Mus'ab bin Umar masuk Islam, ibu bapaknya nggak masuk Islam, pisah itu, tercerai berai, pemecah persatuan. Maka kemudian itulah kemudian yang disematkan. Tapi Nabi punya momentum itu sebetulnya. Kalau memang Nabi itu orang pemecah belah bangsa, pas tahun itu tuh Nabi punya momentum banget, pecah belah sekalian. Tapi enggak. Karena Nabi seorang pemimpin, seorang negarawan, maka beliau berorientasi kepada menyatukan bangsa ketika itu. Maka Nabi punya jasa yang pernah dilakukan bangsa Quraisy karena menyatukan dari hampir jadi perpecahan ketika di masa tersebut. Nah, jadi kita punya 2 sifat tuh. Selain ada 3, sidik, amanah, dan fatonah. Tablik belum, Pak, karena belum dapat
perintah untuk berdakwah ketika itu. Nah, jemaah Allah muliakan, maka dari peristiwa tersebut, kemudian Nabi SAW mampu menangkis hal yang paling prinsip, yaitu persatuan. Dan Nabi ketika itu juga makin dikenal dan makin menguatkan bagaimana Nabi itu seorang yang as-sadiq al-amin, orang yang jujur dan amanah. Kita akan coba sedikit bahas tentang masalah al-amin. Karena sebagian mengatakan cuma al-amin doang, nggak ada sodiknya. Al-amin adalah orang yang amanah. Amin itu kemudian bisa dilihat juga dari beberapa hadis berikutnya. Dari yang mengatakan ciri-ciri orang munafik ada 3. Idza kadzaba hadatsa, idza hadatsa kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Orang munafik itu ketika dia berkata, dia bohong. Ketika dia berjanji, dia ingkari janjinya. Dan ketika dia diberi amanah, dia berkhianat. Maka sifat-sifat lawan dari 3 tadi, kalau amanah lawannya khianat, kalau sidik jujur lawannya adalah pembohong. Nah, 2 sifat ini itu ada dalam diri orang munafik, lawan daripada sifat sidik dan amanah tadi. Maka Nabi pun nanti punya banyak tanggung jawab kepada umatnya, bagaimana amanah ini menjadi hal yang sering Allah perintahkan. Allah sampaikan bahwa kita mesti antadul amanata ila ahdiha, memberikan amanah kepada para pemilik amanah tersebut. Karena amanah itu nanti hal yang paling prinsipil yang mesti dijaga oleh siapapun. Maka nanti juga kita akan lihat dalam hadis-hadis yang lainnya, yang bagaimana kemudian tadi tentang menjelaskan bagaimana ciri orang munafik, itu ada tadi, dia kalau amanah dia adalah orang yang berkhianat, dia jujur berarti orang munafik adalah orang yang pembohong, dan ketika berjanji kemudian dia pun akan mengingkari janjinya. Nah, ini sebenarnya kita akan melihat bagaimana proses Nabi sebelum mendapatkan satu leadership atau prophetic leadership. Kita lihat ketika Nabi sebagai seorang Nabi itu adalah mendapatkan satu kepemimpinan ilahiyah. Tapi sebelumnya beliau udah punya social capital dan kultur kapital sangat kuat sekali. Ya, karena teori-teori yang berkembang untuk jadi seorang pemimpin itu minimal dibutuhkan 3 modal. Untuk sekarang 3 modal, itu modal sosial, modal secara kultur, atau yang ketiga adalah modal intelektual. Kalau yang sekarang tambah 1 Pak, jadi pemimpin sekarang modal kapital, modal duit, modal uang. Karena kalau sekarang itu nggak ada duit nggak bisa jadi pemimpin Pak. Untuk sekarang ini di dalam demokrasi. Tapi dulu Nabi punya modal intelektual, fatonah cerdik tadi, modal sosial, apa itu amanah. Orang amanah pasti secara sosial dia kuat Pak. Yang ketiga adalah modal kultur, atau modal secara basis kultur adalah modal dia orang yang jujur. Maka Nabi sebenarnya udah sangat mumpuni untuk seorang pemimpin. Maka nanti ketika deklarasi 40 tahun Nabi sebagai Nabi, maka Allah lantik beliau sebagai Nabi karena udah selesai nih masa beliau sebagai leader di manusia. Maka sekarang punya misi, yaitu mengemban amanah risalah ketika itu. Nah, jemaah Allah muliakan. Nah, ini tadi ini udah di akhir ya. Nah, maka kemudian kita dari simak atau kita tadi bahas tentang bagaimana kemudian prosesi Nabi dari mulai usia 20 tahun sampai 35 tahun. Ini usia-usia yang sangat menentukan Nabi SAW. Karena nanti banyak versi mengatakan usia 40 tahun adalah usia kematangan seorang pribadi. Nah, maka Nabi lewati itu dengan cara Nabi sebagai seorang sebagai seorang penggembala, dan juga Nabi sebagai seorang entrepreneur, dan juga Nabi nanti sebagai seorang pemersatu umat dan bangsa. Dalam tema-tema tersebut bahkan ada buku-buku tulis Pak. Dan Nabi sebagai seorang pengusaha ada bukunya, Nabi sebagai seorang leader ada bukunya. Tapi kita akan bahas ini secara singkat tadi. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian bisa sampaikan dalam kajian sirah pada pagi hari ini. Kita bisa ambil hikmahnya, ambil pelajarannya bahwa Nabi SAW merupakan orang yang tidak ujuk-ujuk dari Nabi Pak. Jadi Nabi itu bukan pelarian.
Banyak orang menyampaikan Nabi itu ketika jadi Rasul pelarian, karena kan lari ke Gua Hiro, lari dari realitas masalah manusia. Bukan, sama sekali bukan. Nabi itu betul-betul memahami tentang denyut nadi kaumnya. Nggak mungkin Nabi bisa mutusin dengan begitu kalau nggak tahu tentang sosiokultural orang Arab sendiri, Pak. Dia tahu. Maka yang penting bukan naruhnya, yang penting mereka ngerasa narok lah, makanya pakai jubah tadi. Demikian. Maka kita lanjutkan dengan sesi diskusi, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.